Guys, boro-boro mau ngomenin orang gua. Aduh. Hancur. Hancur. Wah, aduh, aduh deg-degan. Gue deg-degan. Kita itu dulu deh, bikin story Kimina dulu deh, gue deg-degan banget, sumpah. Apa mamanya ngontak aku, guys? Kalau si kokonya ngontak aku cuman happy aja. Kalau mamanya yang ngontak aku kan udah dikduk jadinya. Alimong. Hai guys, aku mau pakai Kimina Night Skin Lightener ya. Jadi kita tetap harus merawat wajah kita supaya tetap glowing ya, biar tetap pede tanpa make up tebel-tebel. Oke. Nah ini udah Bepom, jadi jangan khawatir. Harga pun terjangkau ya guys. Kalian boleh coba Kimina. Tuh, cus Kimina. Lehernya juga jangan lupa. Ya. Terus paling aku nanti pakai lip gloss aja. Udah deh. Capcus, kalian order di Kimina ya. Guys, aku benar-benar dikduk hatiku guys. Di chatting sama mamanya si Koko. Aduh. Padahal cuma nanya kabar doang kan. Baru cuma nanya kabar aja, dia baru nyampe di LA kan. Si Kokonya lagi sakit, jadi mamanya yang ngechat aku. Udah dibaca lagi. Aduh Tuhan. Guys, temenin aku yang ngechat ya guys. Aduh Tuhan. Aku bukan orang yang tante telepon aja deh. Aku deg-degan banget kan. Ngebalesnya tante boleh nggak sih telepon aku aja? Soalnya yang ngechat langsung mamahnya. Jadi kan impression ya. Nggak usah berekspektasi. Aku mau ke LA. Nggak usah takut, gue yang ngejalanin itunya kan. Apa? Enggak, Koko nggak mau itu. Biasanya aku pakai perantara, pakai si Ko Jordan. Jadi si tante ke Jordan ke aku. Sekarang si tante langsung ke aku, langsung deg gitu. Kita baru landing tadi, kita menuju airport. Dak dikduk. Terus kenapa kalau dia temennya itu kan dulu udah nggak deket lagi ya. Dak dikduk. Bibirnya cantik, nggak ini disulam tapi dulu banget. Dak dikduk der. Datar Boro di mana? Airport. Masih di New York. Besok udah paginya berarti. See you next year. Enggak, antara aku ntar ketemunya pas mereka nyampe di LA,
atau ya tunggu beberapa hari si Koko baru kena COVID. Jadi tunggu dia pulih dulu lah. Tapi kalau ketemu COVID boro-boro mau ketemu nggak sih, lemes ya guys? Emang mamanya chat apa ngabarin si Koko sakit terus dia baru nyampe di US. Kalau udah dia nggak mau ketemu alias enggak, ini udah mamahnya guys, udah mamahnya yang ngechat. Jadi gue ketemu mamahnya dulu kayaknya karena mau diinterogasi kan. Suaranya laki bener ya, terus gimana? Oh laki aku si Koko, iya. Kok kalian tahu? Ada aja. Ya udahlah guys, emang sakit gimana dong? Vi anjir. Be like a diamond, shiny and indestructible. Keren banget si madam itunya. Gak akan ketemu mamanya juga pasti. Aduh, udah deh. Yang negatif aku itu aja ya, kick aja lah ya. Aku nggak ada waktu untuk buat kalian yang negatif komen deh. Please, ya nih gue ketik ya. Negatif komen aku kick ya, negatif komen. Nggak usah, gue nggak usah baca juga lah. Aku off komen aja lah. Ya. Jadi ini tuh aku kan gini ya guys. Ini adalah experience aku gitu ya. Tadinya juga aku nggak mau sharing sama kalian, tapi aku curhat sama siapa lagi gitu kan. Udah curhat sama keluargaku, terus kalian udah tahu juga plus minusnya hidup aku gitu. Jadi ya mau senengnya, mau susahnya, mau nakalnya, mau baiknya, aku harus sharing sama kalian ya. Dan salah satu konsekuensinya itu adalah jujur gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau negatif komen karena itu opini kalian, is okay. Tapi aku lagi mau fokus ke hidup aku. Jadi kalian berkomentar itu cuman kayak yang suara nggak jelas gitu ya kan, karena kan yang ngejalanin aku ya kan, jalanin hidupnya aku. Nanti yang ketemu mereka juga aku gitu kan, yang berhubungan juga aku, bukan kalian cuma komentator aja. Aku tinggal off Instagram juga no big deal buat aku, karena sebelum berantem gini juga aku kan gak main Instagram guys ya. Oke? Jadi kalau misalnya nanti disuruh off Instagram is okay, tapi tante bilang aku jangan off Instagram katanya. Aku harus harus be myself dan lanjut aja deh bang gitu. Jadi makanya aku main Instagram. Ada benernya juga sih, gue jangan tiba-tiba langsung cut off my life just because of him gitu kan. Makanya aku ini, dan aku sharing guys. Kalau misalnya kalian nggak itu next live aja gitu. Kalian nggak jangan ke akunku juga gitu loh. Kalau percaya oke, kalau enggak juga nggak apa-apa guys. Nggak pernah aku maksakan kalian tuh harus percaya sama aku gitu kan. Tapi aku kapan pernah bohong sama kalian? Sekalipun aku nggak pernah bohong kan ya. Sekalipun aku nggak pernah bohong, dan aku baik buruknya aku sharing ke kalian. Sampai apapun kan aku kasih bukti ya kan. Kasih semua fakta-faktanya. Tapi kan kalau misalnya ini gue nggak bisa karena berurusan dengan privacy ya kan. Kalau misalnya yang tentang lawan ya terserah gitu kan, nggak ada privasinya. But this is somebody that I will care about gitu ya. Seseorang yang aku bakal sayang. Masa aku harus membongkar privasinya dia, kan bodoh gitu kan. Makanya aku mungkin terlalu oversharing dan terlalu curhat ke kalian juga ya. So for now mungkin aku off social media dulu kali ya. Tapi ntar kangen kalian. Lagi kalau misalnya nanti aku sama si Koko, paling aku bikin konten masak sama jalan-jalan sama shopping kali ya. Karena kan aku pasti harus masak. Aku suka masak. Aku udah ngebayangin gitu, nanti aku mau bikin pagi-pagi mau bikin ini. Udah kebayang gitu ya, apalagi Christmas kan. I can do western style ya. I will make beef Wellington gitu, atau lamb chop. Garlic mashed potato ya, terus cheesy mac and cheese. Kalau misalnya western ya, kalau misalnya Indonesian style ya
ayam bakar gitu kan. Tergantung merekanya. Biasanya kalau Christmas gitu festifnya American style ya. Bukannya Susundaan mah engkewe tahun baruan boleh lah Susundaan gitu kan, ngaliwet gitunya. Non lalapan. Aku sambil baca deh. So positive vibe aja ya guys, gitu. Dan yang kalian banyak nanya nanti ini gimana, one day at a time. Aku juga nggak ya mungkin terlalu emotionally involved gitu ya, terlalu baper juga. Dan that's aku orangnya gini, kalau misalnya aku suka sama orang, aku suka walaupun itu pertemanan atau apa, I give it 100%. Makanya disakitin karena I give all ya, pertemanan, keluarga, pasangan, aku kasih semuanya gitu ya. Uang, waktu, tenaga gitu aku kasih semua. Karena kalau misalnya cuma 50-50, mending nggak usah gitu, nggak usah have relationship gitu kan. Karena cuman nyoba-nyoba doang gitu. Makanya aku bilang sama kalian, believe in love gitu ya. Walaupun nggak semuanya orang pasti bakal dapat dua-duanya pasangan yang cocok gitu kan. Aku gini, kenapa aku cocok sama si Koko? Karena umur. Aku umur 32, si Koko umur 39 ya. Aku udah lihat juga Feng Shui-nya. Feng Shui-nya aku sama dia cocok. Kalau misalnya horoskopnya lumayan challenging, tapi kita opposite attract. His Aquarius, aku Taurus. Jadi aku harus lebih sabar. Aku orangnya sabar sih, cuman emotional ya. Jadi aku harus ngertiin dia, harus give him space gitu. Terus let him be him gitu kan. Dan he let me be him, me too gitu. Makanya kalau kalian nanya ayo ke begini, he knows me 100%. Gak ada satupun yang aku tutupi ke dia ya. Mau masa aku nakal kemarin, mau physically semua aku udah jujur ya. Gak ada yang aku tutupi dan aku share. Itu journey-nya manusia. Apakah kita bakal mengulanginya lagi atau enggak? Nah itu konsekuensinya gitu kan. Itu janji kita ke diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang si Koko tahu nggak begini, tahu semuanya. Nggak ada satupun yang dia nggak tahu tentang aku ya kan. Dan aku udah sharing tentang keluarga aku segala macem. Makanya kenapa ini sampai bisa yang pacaran kan aku sama si Koko. Kenapa mamahnya ikut campur? Karena ya mereka juga harus tahu siapa aku, dan jangan sampai aku memalukan juga untuk mereka gitu kan ya. Memalukan dalam arti Oke, I have my past. Aku punya masa lalu aku yang aku nggak bisa take back, nggak bisa rubah juga. I can only own it. Jadi aku cuma bisa mengaku dan berubah. Karena nggak bisa ngeles juga gitu. Aku begini, aku begitu, nggak bisa gitu ya kan. Jadi I have to tell them the truth, dan ya itu mereka udah tahu juga. Makanya sekarang lagi ada jarak buat kayak yang dua pihak kayak yang mikir gitu, apakah ini serius atau enggak. Kalau misalnya aku sama si Koko sih sebenarnya udah understand ya posisi masing-masing gitu kan. He's a busy guy, he's a family oriented gitu kan. Jadi kayak yang aku pasti tahu dia bakal sibuk, dan karakteristiknya dia kayak yang cool gitu ya, kayak yang cuek gitu. Dan dia SMS aku aja jarang karena kalau Aquarius itu gini ya guys, kalau dia lagi fokus sesuatu, dia bakal selesaiin sampai itu habis. Jadi nanti kalau misalnya dia ada waktu 5 menit, baru dia baca. Dan kalau misalnya nanti udah ketemu, nah baru dia person in person. Kalau misalnya lagi jauh gitu, dia mending deal with his current situation, kayak bisnisnya dia, sama worknya dia, sama whatever he needs to do. Nanti kalau misalnya ada free time, baru dia balesin satu-satu. Itu Aquarius, karena dia lebih ke intelligent gitu. EQ-nya emotional intelligence-nya kurang, tapi intelektualnya tinggi ya kan, gitu connection-nya. Jadi itu yang plus minusnya. Dan yang aku harus mikirin juga, mereka kan somebody gitu ya. Jadi dia punya worries yang
yang aku harus jaga juga, kayak nanti aku harus belajar mannerism ya, etika, terus apa lagi ya, style, tata cara aku ngomong juga, tata cara aku bersikap di depan orang juga, sosial media aku juga kayaknya aku harus clearin semua juga gitu kan, like make a new content. Karena kalau kita punya pasangan itu harus kompromi ya guys, nggak bisa kayak oh this is who I am, I have to do whatever best for me. No, dia gimana sifatnya dan aku sifatnya gimana, kita dua-duanya terbuka dan mencocokkan apa yang kita harus perbaiki, apa yang kita harus kurangi, apa yang kita berubah gitu kan ya. Kalau Aquarius sebenarnya nggak bisa berubah, jadi aku kayak harus ngikutin dia aja gitu kan, on my own term juga sih sebenarnya. Begitulah ya. Jadi kalau misalnya kalian yang lihat ini, ya mungkin di mata kalian halu-halu, which is fine, karena aku aja benar aku belum pernah ketemu, tapi aku udah videoan, udah ngobrol, udah tukeran foto, tukeran video, dan aku udah ngomong sama mamanya. Jadi terlalu banyak orang yang involve ya guys, kayak temennya, sahabatnya. Sahabatnya tuh ada tiga kita. Ada si Ko Jordan, ada si Ko Andrew, sama satu lagi siapa, satu lagi ya, si Ko Jacob ya. Ini tiga-tiganya kenal sama si koko aku. Terus yang sosialita kemarin ketemuan sama madam ya kan, karena madam ngepost fotonya aku. Jadi too many people involved. Kalau misalnya cuma aku sama si koko aja, different story. Kalian bisa bilang oh itu scam atau apa, atau penipuan atau apa, karena cuma one on one. Ini terlalu banyak orang yang involved guys, terlalu banyak orang involved, karena dia pengen tahu cari aku siapa juga, dan they try to protect their name also gitu kan. Karena walaupun si koko udah besar dan lama tinggal di Amerika, his family needs to protect their own legacy ya, nama baiknya mereka gitu kan. So something to consider about too gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu ya make sense gitu buat kalian ya, Yoko halu belum ketemu terus di PHP-in. Gue itu ke LA bukan gara-gara si Koko bilang iya, gue ke LA karena standby. Ngerti gak sih, standby itu kalau ada apa-apa I'm close there. Kayak hari ini aja tadinya gue mau ke LA karena gue kan punya hadiah, punya segala macam, punya kado. Gue mau bungkusin, nggak mungkin juga gue bungkusin di sini, ntar dibawa ke LA, lecek lagi kan pasti kadonya kan. Jadi gue I'm the kind of person, ya udah nggak apa-apa, gue effortnya lebih, aku kasih 100%. Kalau nanti ujung-ujungnya nanti nggak sesuai dengan ekspektasi, ya udah, berarti it's not meant to be. Makanya aku nggak sakit hati gitu ke LA dicengin karena papanya baru meninggal guys, ya kan. So malah aku tadinya mau ke Vietnam kan, atau ke Surabaya, tapi dia bilang jangan, nggak usah, karena nanti kamu capek katanya gitu, dan gak enak juga kali ya, belum kenal terus tiba-tiba ke sana gara-gara somebody pass away gitu kan. To weird timing gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang itu ya is okay. Itu prosesnya aku juga kenalan sama dia. Tadinya juga sebenarnya yang kenalin itu si Ko Jordan bilang aja, gue tunggu aja Yoke, nanti gue ke Amerika, nanti kita ketemunya hangout, dia bilang gitu. Tapi gue yang bukan gue sih, si Ko Jordan udah ngirim fotonya dulu gitu kan ke si Koko. Kalau misalnya nggak gitu dia juga nggak bakal interested kan. Ya udah aja lah, tunggu sampai si Ko Jordan datang ke Amerika, nanti di setup gua sama Ko Jordan sama si Koko itu ketemuan. That makes more sense. Tapi kayaknya kita kayak yang udah have a feeling that you know it's meant to be. Makanya pas si Ko Jordan bilang ya udah nih dia tertarik sama lu, ya gue juga kayak oke, gue single juga gitu kan, so why not. Walaupun kandidatnya sebenarnya ada dua. Ada temannya si Koko, si Ko Jordan tuh punya dua, cuman kan gue nggak bakal mention juga namanya ya. Bukannya aku sok laku ya guys. Aku juga aku nggak bilang aku paling cantik, aku paling baik, aku paling apa, enggak. Tapi they can choose, ngerti nggak sih? Jadi ada dua cowok, temennya Ko Jordan, dua-duanya di LA. Tapi yang aku lebih interested si Koko ini, bukannya Koko Hat lagi. Koko A sama Koko Bella ya.
Option one, Koko one, Koko. No, I only have one. Cuman tadinya mau dikenalin, cuma gue bilang nggak, aku itu aja dulu gitu. Terus Ko Jordan bilang ada sih satu lagi, cuman ya lu fokus aja sama satu dulu, kalau misalnya cocok lu lanjut, kalau nggak ada teman gue satu lagi, kata gue I don't need a backup plan, I believe this one. Tapi kayak susah banget ya apanya perjalannya ya. Udah believe it or not, it happen gitu loh guys. Jadi buat kalian mungkin it's too terlalu heboh gitu ceritanya. Aku chattingan sama si Koko ini tuh dari Desember 3 ya. And he reach dia yang kontak aku. Enggak deh, aku yang who contact first? Me, I guess. Ya. Yeah. Ya, aku cuman emoji. Ini tuh, aku yang kasih emoji gitu kan. So anyway, ini adalah cerita aku nggak lebih-lebihin, nggak ngurang-ngurangin ya. Kalau kalian percaya syukur, kalau nggak juga it's okay, it's my life gitu ya. Aku juga tidak harus membuktikan ke kalian. Nanti mungkin aku ketemu sama si Koko, aku tanya juga, boleh nggak aku kayak still play Instagram, but you don't have to be in it gitu. Dia bilang sih it's okay. Dia bilang gue juga bukan orang sosial media atau apa. It doesn't affect my business, dia bilang gitu. Tapi kan nama mamahnya, karena mamahnya di Indonesia sosialita kan, so it might affect her gitu kan. Jadi aku lebih ke change my perspective aja gitu. Aku bukan orang single yang bisa gimana tanpa memikirkan konsekuensinya. Karena sekarang konsekuensinya satu gini ya, aku mikirnya juga, aku udah umur 32 tahun ya kan, mau sampai kapan gitu free all nggak memikirkan jadi dewasa gitu kan, lebih dewasa lagi. Makanya aku bilang ya udahlah, is for my own good juga gitu. Jadi kayak oke, jadi aku harus memikirkan itu juga, masa depan aku kan gitu. Jadi ya gitu ya guys, aku mau sharing begini karena kalian tahu awalnya. Dan kalau nggak besok lusa aku ke LA ya. Kalau si Koko masih sakit, aku ketemu mamanya aja dulu ya kan. Karena sekarang bentar lagi hari Minggu, Christmas hari Selasa kan, Senin, Christmas hari Senin. Jadi kalau misalnya besok aku terbang, masih bisa ketemu sama mereka. Tapi kan mereka masih jet lag segala macam. Jadi ya tanggal 25-nya atau tanggal 24-nya lah ke gereja gitu kan. That's what I'm thinking, that's what I'm planning. Tapi ya aku harus tunggu dulu dari si tante. Kalau si tantenya bilang ya udah Kiari ke LA, aku baru ke LA. Kalau nggak ada undangan juga, ujuk-ujuk ke sana jadinya lucu gitu kan. But gue udah standby, gue udah libur juga. Hopefully ya, kalau misalnya mereka datangnya berarti besok pagi, karena sekarang mereka baru di LA, masih di New York ke LA 6 jam. Berarti dia datang subuh tidur segala macam ya, sore lah ya baru bisa fit. Itu Christmas Eve loh, Sunday udah Christmas Eve loh, padahal gue belum bungkus kado ya kan. Gue bisa aja sih besok pagi langsung capcus gitu kan. Should I do it guys? Should I just do it? What do you think? Gue sih bisa aja impulsive thought gitu ya, langsung ke LA. It's okay gitu. Gue juga punya temen di sana kan ya. Dan aku udah jadian guys. Aku udah jadi girlfriend dan boyfriend. Sebenarnya nggak ada yang nyatain juga sih. Jadi di grup chat itu kan ada aku, Ko Jordan, Ko Andrew sama si Koko. Terus ditanya sama sahabatnya ini, si Ko Andrew, who is this? Aku kan. Terus si Koko bilang my girlfriend. Makanya gue langsung gue cekikikan gitu kan, bilang apa girlfriend, gue bilang yes you are my dear angel. Gue langsung salting guys. langsung salting, gue kayak oke.